Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran ala na'maillah. Salatan wa salaman mutalazimain ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Anak-anakku sekalian, calon siswa baru di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum yang tercinta ini, perkenankan pada kesempatan kali ini kami lebih awal memperkenalkan bahwa saya nama Ahmad Taufik. Selanjutnya terima kasih kami diberikan satu kepercayaan oleh madrasah untuk menyampaikan mengisi acara matsama ta'aruf putra-putri calon siswa baru di MTS Darul Ulum kali ini. Namun sebelumnya, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukru ala ni'ami. Bahwa kita masih diberikan satu anugerah himmah terhadap ilmu, utamanya pada diri anak-anak sekalian. Di mana harapan dari Bapak Ibu Dewan Guru, harapan dari orang tua, harapan dari masyarakat, Anda yang nanti akan menjadi satu generasi Islami yang akan mengemban, membawa panji-panji Islam. Anda termasuk anak-anak yang beruntung, anak-anak yang mendapatkan satu fadl Allah sesuai dengan maqalah mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Manakala Allah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, maka difahamkan masalah agama, masalah ad-din. Termasuk anak-anak belajar di MTS Darul Ulum ini adalah satu wasilah untuk anak-anak untuk memahami masalah agama. Sehingga mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak sekalian di kelak kemudian. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menguraikan, menyampaikan hikmah dalam sholat berjamaah. Kita ketahui bahwa sholat ini merupakan tiang agama. Awwalu ma yuhasabu as-sholah. Jadi pada hari akhir nanti, saat kita menghadap Allah, awal yang dihisab adalah amal sholat. Manakala sholatnya bagus, maka yang lain mengikuti amaliyah bagus semua. Tapi sebaliknya manakala sholatnya tidak bagus, maka akan dihisab seluruh aktivitas akwal-akwal berikutnya. Ini maka saya sangat berpesan pada anak-anak yang sekarang sudah memasuki di bangku pendidikan Madrasah Tsanawiyah. Saya yakin anak-anak ini sudah memasuki baligh. Anak-anak sudah memasuki masa di mana kewajiban untuk menunaikan sholat merupakan satu wujud dari kewajiban seorang hamba terhadap Sang Khalik yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi kalau selama ini adik-adik yang waktu masih duduk di sekolah dasar, di MI, sudah sholat, sudah, tapi baru dicicil maghribnya saja barangkali. Ya, yang lain belum. Ini lewat matsama ini saya sangat menghimbau setelah anak-anak masuk di Madrasah Tsanawiyah ini, perhatikan, wajib sholat. Wajib sholat. Saya wanti-wanti jangan tinggalkan sholat. Akan lebih baik
mana anak-anak menunaikan sholat fardu ini dengan cara berjamaah. Ini akan lebih afdol, akan lebih baik, akan lebih sempurna, manakala sholat yang kita lakukan ini kita tunaikan dengan cara berjamaah. Ada sebuah dalil hadis yang menyatakan bahwa sholatul jama'ati tafdhulu sholatil fadhi bisab'i wa 'ishrin darajat. Jadi sholat berjamaah ini lebih utama daripada sholat mufarid, sholat sendirian dengan selisih 27 darajat. Ini artinya ada satu dalil yang harus kita pegang, bahwa kita semaksimal mungkin untuk bisa menjaga sholat kita dengan cara berjamaah. Kalau seandainya anak-anak agak repot, tidak bisa berjamaah di musola, di masjid, di rumah berjamaah. Cuma ingat bahwa anak-anak sekalipun berjamaah dengan ibunya, ini kewajiban untuk menjadi imam adalah anak-anak laki-laki. Sehingga dituntut ada satu konsekuensi anak-anak untuk memperbaiki sholatnya. Sehingga barangkali di rumah bapaknya tidak ada, kakaknya tidak ada, anak-anak harus mampu tampil sebagai imam sholat berjamaah. Kita harus sadar bahwa sholat berjamaah ini sangat-sangat dianjurkan dan itu banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Syukur 5 waktu bisa kita tunaikan pada saat sholat subuh. Ini bapak ibu kita, keluarga kita, anggota keluarga kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita di rumah. Kita bangunkan untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Manakala sholat zuhur, wah ini agak repot. Bapaknya kerja di kantor, ya sholat jamaah di kantor. Anda di madrasah, harapannya menunaikan sholat jamaah di madrasah. Sehingga jam pulang ini adalah setelah anak-anak pulang dari sekolah. Jangan sampai pada jam-jam menunaikan sholat jamaah, malah justru anak-anak terlena, main HP sendiri, keluar dari madrasah, sementara teman-temannya ini menunaikan sholat jamaah, malah tidak mengikuti kegiatan sholat jamaah yang merupakan program dari sekolah. Nah, anak-anak sekalian yang kami cintai, sedikit kami sampaikan, ada beberapa hikmah sholat jamaah yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah sholat berjamaah ini mampu menumbuhkan syiar Islam di masyarakat. Coba kita bayangkan betapa indahnya kita melakukan sholat berjamaah di masjid, bergerak bersama-sama, jalan bersama-sama, utamanya sholat subuh. Udara masih segar, kita cukup jauh berjalan ke masjid dengan keluarga, dengan bapak ibu kita, dengan adik-adik kita. Kita nikmati perjalanan menuju masjid. Dan itu membawa syiar Islam. Ya. Manakala kita mampu untuk menunaikan sholat jamaah bersama. Yang kedua, anak-anak sekalian, sedikit ada yang banggu. Yang kedua, anak-anak sekalian, sholat berjamaah ini akan mampu meningkatkan kualitas sholat kita. Barangkali kita sadar bahwa sholat yang kita lakukan jauh dari kesempurnaan. Sehingga dengan kita menunaikan dengan cara berjamaah, barangkali kekurangan-kekurangan kita mungkin
kita kurang khusyuk, kita kurang tadharru, ini akan ditambal dengan yang lain pada saat kita melakukan jamaah. Ibaratnya kita membeli satu karung beras misalnya. Di sana ada beras-beras yang tidak mentes, beras-beras yang kurang baik. Tapi karena dibeli sekarung beras, maka semuanya akan katut semuanya. Yang baik, yang kurang baik, yang dipangan wangwung, ada yang kena bubuk, itu kena terbeli semuanya. Ini satu analog pemikiran yang sangat sederhana. Kemudian yang ketiga, kami sebutkan tadi bahwa hikmah sholat berjamaah, derajatnya di hadapan Allah ini akan ditingkatkan, dilipat gandakan 27 derajat. Wa isyri bisab'i wa isyrina derajat. 27 derajat yang akan kita petik nanti pahalanya di hadapan Allah saat kita menunaikan sholat dengan cara berjamaah. Cuma di sini memang ada satu kewajiban kita bersama, mari kita perbaiki kualitas sholat kita. Jadi bacaan-bacaan kita, ya, gerakan-gerakan kita, ya, khusyuk, tawadhu, tadharru. Nah, ini adalah satu rangkaian kegiatan yang harus kita perhatikan agar sholat kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang kami hormati, hikmah yang keempat, kita menunaikan sholat secara berjamaah ini akan dijauhkan dari sifat munafik. Kita tidak tahu bahwa terkadang kita orang awam ini menemukan satu ibadah itu terbersit niat riya, linnas. Ini penyakit hati yang sulit kita hilangkan. Sehingga pada saat kita menunaikan sholat berjamaah ini, sifat-sifat itu, sifat-sifat munafik kita di hadapan Allah, tidak bisa kita 100% lillah billah lirrasul birrasul. Tidak bisa. Nah, maka dengan berjamaah ini ya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan betul-betul amal ibadah yang kita lakukan ini bersandar di hadapan Allah lillah billah, tidak dengan yang lain. Ini adalah hikmah sholat jamaah yang keempat, ya. Yang terakhir anak-anak sekalian, dengan kita nglanggengake sholat berjamaah niku, kita diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana pada saat imam membaca dalam penggalan surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita seraya membaca amin. Nek saged disarengke kalian amine imam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Rikolo pada saat imam itu membaca penggalan surat Al-Fatihah yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita. Demikian anak-anak, singkat kami sampaikan pada anak-anak pesan kami yang terakhir, mari anak-anak jaga sholat kita. Perbaiki kualitas sholat kita, sehingga pada akhirnya kita dimasukkan hamba-hambanipun Allah ingkang muttaqin. Amin Allahumma amin.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.